Dosa kita banyak, betul. Dosa kita berat, tapi dosa yang bagaimana dulu? Dosa yang kecil. Kenapa? Karena segala apapun yang kita perbuat di muka bumi ini, maka akan diberikan balasan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul atau betul? Oh, Bapak dan Ibu pada berkumpul di majelis ini ngaji sama-sama sama Ustaz Al-Akasep. Jangan-jangan ketemu Ustaz Kasep kayak gini. Limited edition di sini. Asli, makanya ketemu jodoh orang Cianjur saya. Alhamdulillah. Kata Allah dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bapak dan Ibu, Allah menciptakan dari bangsa jin maupun bangsa manusia. Salah satu tujuan Allah ciptakan adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, berkatilah hidup saya ya Allah di bulan Rajab, di bulan Sya'ban ini. Sekarang kita berada di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah usia saya ya Allah kepada bulan suci Ramadan. Ulama yang rajin ibadah berdoa kepada Allah. Kita bagaimana Mas Bro? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dan makasih. Kita lagi di Cianjur nih. Kita 2 minggu lagi akan menyambut bulan Ramadan, dan kita jalan-jalan ke kantor Bulog Cianjur. Oke, kita isi sedikit tausiah biar puasa kita makin top, makin hebat daripada tahun sebelumnya. Oke, pengen tahu ceramah seperti apa? Tonton terus di channel Jejak Mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jawab salamnya pada ikhlas, walaupun masih ada yang belum sempat jawab salam. Ini sepertinya pada capek-capek nih, pada lemas. Yang menjawab salam saya doakan mudah-mudahan berkumpulnya kita di sore hari ini Allah berikan kita rezeki yang barokah, amin. Allah berikan kesehatan lahir dan batin kepada kita semua, amin. Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, amin. Yang punya hutang, mudah-mudahan hutang kita dari sini cepat lunas, amin. Giliran hutang artinya waduh, pada punya hutang. Alhamdulillah. Kalau kata neng-neng nih, waduh, ini neng-nengnya dikit ya, supaya banyakkan laki-lakinya ini. Yang suka nonton India tahu memahabbatahi kartahi. Afjanan kiyahe tuntuk
kah je ho. Sukriya jada kabujal kajal dena kajawab barokahe ngatos. Waduh. Yuk, saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi sahli sadri. Amin. Gak ada yang amin nih. Pada ngantuk apa ya? Kalau amin gimana tangannya? Kita angkat. Rabbi sahli sadri. Amin. Wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Awalnya lepas lagi aja. Waduh, ini makanan terlalu jauh kali ya, jadi lepas usah disampingin kali-kali. Kalau ada kita menyebut lafaz Allah, kita di Cianjur ya, di Cianjur nih ya, di Cianjur panggilan Abang Neng kali ya. Soalnya saya orang Jakarta nih, biasanya Abang sama Empok. Sekarang saya ganti AA dan Neng. AA dan Neng, kalau menyebut kalimat Allah di dalam Al-Quran, kita harus menyebutnya dengan apa? Dengan Allah. Kalau ada pembacaan ayat suci Al-Quran, kita sebut dalam hati kita Allah. Kenapa? Karena lafaz Allah itu adalah lafzul jalalah. Kullu lafzin lafzul jalalah fahuwa zikrun. Kata baginda Rasul, kita hanya mengucapkan kalimat Allah saja sudah dicatat sebagai zikir. Betul apa betul? Kalau ada kata kalimat Al-Quran apa? Oh, ini mikir sudah bagus ini. Kalau yang jauh Allahnya pada lemas, saya balik aja nih. Ayo, di hari yang indah ini, sore ini, mudah-mudahan yang hadir di sini tambah-tambah barokah. Amin. Amin. Saya ulangi lagi. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Allahu Rabbul Alamin. Sadaqallahul Adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat pimpinan dan wakil daripada kantor Bulog cabang Cianjur, yang terhormat jajaran staf yang hadir di sini, yang mungkin tidak saya sebutkan namanya satu persatu karena saya nggak hafal Pak. Karena nggak hafal. Kalau dikasih biasanya tuh kalau ngisi tausiah Pak Ustaz ada yang tahu, tapi nggak ada. Tapi tidak masalah, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada para pimpinan di sini. Alhamdulillah. Yang saya hormati pula bapak-bapak dan ibu-ibu,
para generasi muda di sini saya lihat masih banyak pemuda, subhanallah, dan para generasi mudi yang saya cintai. Nih neng-neng diam aja, pada nunduk aja. Alhamdulillah wa syukurillah. Bapak dan Ibu, pada kesempatan sore hari ini bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, di dalam majlis ta'lim ini, dalam rangka yang pertama hadirnya saya adalah silaturahmi. Alhamdulillah. Silaturahmi abang dan empok, abang dan empok, aa dan neng. Saya hadir di sini silaturahmi. Alhamdulillah juga saya bersyukur kepada Allah bisa bersilaturahmi di kantor ini. Mudah-mudahan silaturahmi kita terus terjalin sampai kita bertemu di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah. Kalau kata baginda Rasul, man ahabba ayyabsudalahu fi rizqihi wa yansa'alahu fi asarihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, dipanjangkan usianya, maka kata baginda Rasul, mari kita sama-sama jalin tali silaturahmi, insyaallah. Silaturahmi itu gampang abang. Kita hadir ke sini, masya Allah subhanallah, duduknya kita di sini, di musola ini, di majlis ini, kita bersyukur. Kenapa? Karena tanpa kita sadari, duduknya hadirin semua di sini, dosa-dosa kita Allah angkat, dosa-dosa kita Allah angkat, betul. Di dalam suatu hadis, kalau yang hadir di majlis ilmu, yang hadir di majlis taklim, kata baginda Rasul, yang pertama, dosa kita banyak, betul. Dosa kita banyak, tapi dosa yang bagaimana dulu? Dosa yang kecil. Kenapa? Karena segala apapun yang kita perbuat di muka bumi ini, maka akan diberikan balasan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul apa betul? Kata malaikat yang diperintahkan oleh Allah, abang dan empok, ada neng, dosa kita ketika kita duduk di majlis taklim, malaikat bingung pengen buang kemana dosa kita. Karena di sini saya lihat dalam acaranya adalah pengajian. Jadi tolabul ilmi, menuntut ilmu itu wajib dari kita di bedong sampai kita di bedong lagi, betul. Di bedong kita lahir dari usia bayi, orang tua kita layaknya seorang bayi tanpa dosa, betul. Dan insya Allah kita juga nanti akan di bedong lagi dengan kain kafan, betul atau betul. Makanya oleh karena itu menuntut ilmu dan kita bersyukur kepada Allah bisa kumpul di sini, alhamdulillah. Insyaallah. Selawat beriring salam semoga tetap tercurah dan terlimpahkan kepada junjungan alam, sang proklamator Islam, sang propaganda yang menghancurkan kezaliman, yang menghancurkan kemusyrikan, yang membawa dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang. Siapa lagi kalau bukan our prophet, the best of the best, the king of the king, Sayyidina wa Maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik. Kalau kata baginda Rasul, siapa yang cinta kepadaku, salah satunya adalah orang yang banyak berselawat kepadaku. Kenapa? Karena ketika kita nanti wafat menghadap Allah, salah satu yang akan membantu kita adalah syafaat baginda Rasulullah SAW. Yang kedua adalah apa? Yaitu talil Quran, dengan kita rajin membaca Al-Quran. Betul apa betul? Betul apa betul? Yang pertama, kalau kita cinta kepada baginda Rasul, kita harus berbanyak baca
selawat. Yang kedua adalah apa, Bapak dan Ibu? Kalau kita cinta kepada baginda Rasul, kita ikuti segala perilaku, fi'lihi wa qawlihi, perbuatan, lisan, apa yang dicontoh oleh baginda Rasulullah SAW. Dan yang ketiga apa, Bapak dan Ibu? Kalau kita cinta dan ingin diakui oleh baginda Rasul, kita harus cinta dan sayang juga kepada orang-orang yang mencintainya. Qad sa'ina ya syauqan wa li tayyibat darfat izqan فأتيت إلى حبيبي فهدايا قلب ورفقا صلي على محمد. Ayo semua. Assalamu apa? Ya Rasulullah, assalamu alayka ya habibi ya Nabi Allah, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya habibi ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik. Alhamdulillah. Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdirinya saya di sini salah satunya adalah silaturahim, yang kedua mari kita sama-sama mengaji. Karena roda acara yang diberikan adalah pengajian. Bagaimana kita mengevaluasi kehidupan kita, apalagi yang sebentar lagi kita akan menyambut bulan suci Ramadan. Betul apa betul? Sekitar 3 minggu lagi, Bapak dan Ibu, kalau bisa dilihat itu Ramadan bisa jatuh tanggal 1 Maret, Bapak dan Ibu semua. Berarti sekitar 3 minggu lagi. Betul apa betul? Dengan ada pengajian ini kita bersyukur, segala dosa-dosa kita Allah ampunin, Allah berikan pahala yang sebesar-besarnya. Salah satunya pahala 1000 sholat sunnah. Masya Allah. Bapak dan Ibu mungkin bekerja. Saya juga pernah bekerja 5 tahun saya di instansi kelurahan dulu di Jakarta. Bekerja, bagaimana bekerja dari pagi absen kalau di kelurahan jam 7, pulang jam 5 sore, 5 tahun pengalaman saya. Bapak dan Ibu juga mengalami di sini bagaimana mencari nafkah, betul, mencari rezeki, betul, betul apa betul? Makanya kata Allah dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Waduh, Allahnya saja Allah ngantuk apa pulang. Tenang, di sini duduk nggak bakalan rugi. Yang pertama dosa diampuni, yang kedua dapat pahala 1000 sholat sunnah, yang ketiga makan kue. Alhamdulillah. Kata Allah dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bapak dan Ibu, Allah menciptakan dari bangsa jin maupun bangsa manusia. Salah satu tujuan Allah ciptakan adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam Al-Quran surat yang lain Allah juga berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Allah berfirman dalam Al-Quran ada 6660 ayat. Salah satunya kita diperintahkan wa'budullaha, beribadahlah engkau kepada Allah, wa la tusyriku bihi syai'a. Yang kedua jangan menyekutukan Allah, wa bil walidaini ihsana, dan berbaktilah kepada kedua orang tua kita. Pada kesempatan sore hari ini saya akan bahas satu saja, mudah-mudahan 5 menit selesai. Mau 5 menit apa berapa menit ini Bapak? Mohon maaf. Ya, kita ngaji di sini sama-sama. Kita kupas wa'budullah, beribadahlah kita kepada Allah.
seorang suami yang menjadi suami di sini, betul apa betul? Di sini ada yang menjadi istri, betul? Yang jomblo jangan dulu, jangan ngomongin jomblo. Yang jomblo mudah-mudahan cepat nikah, amin. Ya Rabbal. Kenapa? Karena kalau kita beribadah kepada Allah, bapak beribadah mencari nafkah, subhanallah, dicatat oleh Allah jihad di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam arti jihad apa? Ketika bapak bekerja, tapi bapak dan ibu tidak meninggalkan kewajiban sebagai hamba Allah, wa'budullah, beribadah kepada Allah, salat kita tidak kita tinggalkan, maka Allah akan catat jihad di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Makanya luar biasa, pahala jihad tidak diberikan untuk pengangguran, untuk orang yang bermalas-malasan, tapi tidak diberikan juga pahala jihad kepada orang yang kerja tapi lupa sholat. Sekarang kita berada di bulan Sya'ban, Bapak dan Ibu sekalian. Bulan Rajab telah lewat, di mana bulan Rajab adalah bulannya Allah. Terjadinya Isra wal Mi'raj sebulan yang lalu. Semua umat muslim memperingati Isra wal Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita berada di bulan Sya'ban, sebentar lagi akan masuk bulan Ramadan. Makanya kalau doa para alim ulama, para orang soleh, kita semua doanya apa? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Ayo semua, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Ya Allah, berkahilah hidup saya ya Allah di bulan Rajab, di bulan Sya'ban ini. Sekarang kita berada di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah usia saya ya Allah kepada bulan suci Ramadan. Ulama yang rajin ibadah berdoa kepada Allah. Nah, kita bagaimana, Mas Bro? Mas Bro, pada nunduk semua ini. Bapak ini pada nunduk semua ini. Tenang, tenang. Santai, santai, ini lagi. Kalau mau kenal saya, ada di channel Jejak Mata Hati, YouTuber, konten kreator. Jangan lupa like and subscribe. Waduh, Bapak pimpinan ini mohon maaf ya promosi, karena insya Allah ini saya bawa saudara saya sepupu untuk kameramen, untuk menjadikan saksi dakwah perkumpulan silaturahmi kita. Betul, betul. Kenapa? Karena nanti di akhirat itu kamera, video yang akan nanti di upload di channel YouTube menjadi saksi. Oh, Bapak dan Ibu pada berkumpul di majelis ini ngaji sama-sama sama Ustadz Al-Kasep. Jangan-jangan ketemu Ustadz Kasep kayak gini. Limited edition di sini. Asli, makanya ketemu jodoh orang Cianjur saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, kita santai. Ini berapa menit tuh? Kameramu udah berapa menit? Ya Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kita kepada Allah dengan ada pengajian ini. Poin utama dan yang paling utama, mari kita tingkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman merupakan mutiara yang paling berharga. Iman merupakan landasan kita untuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman tidak terlihat Bapak dan Ibu. Orang yang beriman itu tidak terlihat dia beriman apa tidak, tapi bisa kita lihat dengan kasat mata kita. Kalau teman kita beriman,
Kalau kita punya saudara beriman, oh dia tidak pernah meninggalkan sholat, dia rajin mengaji, walaupun dia capek kerja, dia tidak meninggalkan sholat, dia rajin ikut majelis taklim, bisa ikut majelis taklim di malam hari, betul? Betul, berarti kamu tidak ikat ngaji nih. Ngajinya sekarang kali ya. Kalau kita beriman kepada Allah, itu ada gejalanya. Contoh, ini mic bisa bunyi Bapak Ibu karena ada setrum. Setrum itu bisa dilihat apa tidak? Tidak. Begitu juga dengan orang yang beriman. Iman itu adalah dampak daripada perbuatan aplikasi yang dikerjakan oleh kita semua. Tidak ada orang yang kata, oh saya beriman kepada Allah, KTP-nya Islam, tapi ninggalin sholat asal enaknya. Betul, betul, betul. Betul, betul, betul. Sekarang ini di masyarakat kita, Bapak dan Ibu, penyakit di masyarakat Indonesia ini ada 3 yang tidak hilang dari dulu saya kecil sampai sekarang. Yang pertama penyakit kudis. Kudis, tahu penyakit kudis? Penyakit kudis kurang disiplin. Penyakit kudis kurang disiplin. Masyarakat kita kurang disiplin. Kenapa masyarakat kita Indonesia ini, negara kita tidak maju-maju? Kenapa? Karena negara kita, rakyat Indonesia yang diberikan amanat oleh Allah untuk mengurus negara ini tidak disiplin, hanya takut kepada atasan tapi tidak takut kepada Tuhannya. Betul, betul. Negara kita harusnya udah jadi negara maju. Tuhan aja dibohongin, betul. Apalagi bini. Ya. Ini kenapa ini? Ada apa? Itu yang tunduk aja cuma. Ini Bapak dan Ibu, kalau Bapak dari suami yang beriman, insya Allah istri akan aman, betul. Walaupun dalam Al-Quran Bapak nanti udah jadi suami yang jomblo-jomblo dan yang udah jadi suami, dalam Al-Quran diperbolehkan untuk poligami, masna wa sulasa wa ruba, karena ada iman dan kasih sayang kepada istri. Istri adalah amanah Allah yang dilipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka harus dijaga, tidak boleh diselingkuhin. Setuju? Mau setujunya lepas banget, berarti harus simpenan. Kalau Bapak menjadi suami yang beriman, istri akan aman, anak akan rumah tangga akan Pak, ada lagunya Pak. Jagalah istri, jangan kau sakiti, doa hanya istri, tangisan bidadari. Jagalah istri, jangan kau sakiti, taatnya istri, harumnya surgawi. Alhamdulillah. Kalau Bapak menjadi suami yang beriman, melaksanakan segala perintah Allah, insya Allah rumah tangga akan bahagia. Setuju? Begitu juga dengan Bapak. Kalau Bapak pengen bahagia juga harus punya istri yang soleha. Setuju? Nih neng nih, yang menjadi daripada wanita-wanita kata baginda Rasul, an-nisa'u imadul bilad. Wanita ini adalah tiangnya negara. Kalau wanita rusak, maka negara akan rusak, kata Rasulullah. Masya Allah, sekarang cobaan Pak, cobaan itu bukan dari harta jabatan doang, betul. Cobaan itu dari wanita juga. Kadang orang ini kalau kita dikasih contoh, ini ada 5 jari Bapak dan Ibu. Kita semua pemimpin, di jempol pemimpin. Ketika suit sama ini kelingking ini artinya wanita. Jempol sama kelingking kalau suit menang mana? Kenapa? Nah, itu udah takdir itu. Dari situ juga kita sudah belajar. Makanya kita harus menjaga istri kita. Yang jomblo banyak kan di sini. Waduh. Makanya ibu yang ada di sini jaga juga. Kalau wanita yang soleh adalah kata baginda Rasul adalah ada ima fi hukukillah wa daima fi hukukil ibad. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, ikuti perintah dari suami, betul. Istri
istri mah cuma satu bang, cuma suruh taat kepada suami. Ya, sebenarnya nyuci piring, gosok, ngepel, ngurusin rumah, ngurusin anak itu bukan kewajiban istri, betul? Betul nggak bang? Betul. Tapi abang sebagai suami kalau nyuruh istri, neng, baju abang kotor cuciin ya. Nah, itu harus itu, betul apa betul? Kadang ceweknya suka capek nih, wah laundry aja bang, laundry. Jangan. Ini kenapa ini? Kalau kata istri, neng, jagalah suami, jangan kau sakiti, ridhonya suami, ridhonya ilahi. Jagalah suami, jangan kau sakiti, marahnya suami, murkanya ilahi. Betul apa betul? Makanya Bapak dan Ibu hadirin semua, dengan adanya pengajian ini, poin pertama adalah apa? Kita harus disiplin ketika kita sudah tertancap di dalam jiwa kita kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada kata kita percaya kepada Allah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah, sujud kepada Allah, ibadah kepada Allah, dan minta tolong juga kepada Allah. Kalau orang yang sudah beriman dipastikan job dukun tidak akan ada, betul? Kenapa dukun ada di Indonesia? Karena wa'budullaha, ibadah kepada Allah tapi minta pertolongan selain kepada Allah. Mau naik jabatan minta sama mbah, betul? Adakah yang di sini kayak gitu? Mau diperhatiin sama atasan, diperhatiin sama ayam beb, minta sama mbah, betul apa betul? Ada nggak di sini? Nggak ada, ya adanya di Solo, di Jakarta. Di sini juga ada sedikit. Kalau orang sudah beriman kepada Allah, dipastikan dia menjadi pimpinan dimanapun berada, dia tidak akan korupsi, betul apa betul? Kalau orang sudah beriman kepada Allah, profesinya mau jualan tidak akan mengurangi timbangan, betul apa betul? Kalau orang yang sudah beriman kepada Allah, maka dia akan sujud, ruka'an sujada, ruku dan sujud, sembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul apa betul? Tadi abang dan ibu nih, bapak dan ibu sholat asar, betul? Sholat asar tujuannya apa? Tujuannya apa? Tujuannya apa? Melaksanakan kewajiban kita kepada Allah. Kepada Allah. Salat merupakan kewajiban kita. As-salatu imaduddin. Salat merupakan tiangnya agama, Bapak dan Ibu sekalian. Makanya nih kadang-kadang kita suka lupa kalau kita namanya pekerja. Makanya saya sering kita sama-sama kalau kita sama partner kerja, ayo kita sholat yuk, yuk kita sholat yuk, yuk kita jangan lupa sembah Tuhan kita. Kenapa? Karena dunia ini hanya sementara, betul? Dunia ini hanya sementara. Apa yang kita kumpulkan duit itu hanya titipan Allah, betul? Rumah yang kita punya hanya titipan Allah, betul? Motor yang abang punya yang di luar sana hanya titipan Allah. Makanya paling enak Bapak dan Ibu itu contoh jadi tukang parkir. Tukang parkir itu kalau kita lihat di pasar tidak merasa memiliki. Kenapa? Ya mobil ketika dititipin dia tidak sombong. Ketika diambil saya sama yang punya mobilnya di parkiran dia nggak sedih, betul? Contohnya apa? Aplikasinya apa? Hidup ini hanya titip, harta Allah titipan, makanya jangan sombong. Tidak boleh sombong itu sifatnya set. Kalau bapak-bapak ada yang sombong berarti bapak-bapak set. Kalau ada ibu-ibu yang sombong di sini merasa dia kaya berarti ibu-ibu set. Ada yang sombong di sini, Pak. Iya, seperti tukang parkir, betul apa betul? Apa yang kita contoh? Yang kita contoh titipan juga harus dijaga. Sekarang abang nih nitip motor di parkiran, spion abang hilang,
Motor abang rusak, marah enggak sama tukang parkir? Neng punya mobil, turun di parkir atau di parkir mobilnya, bentornya penyok, marah enggak sama tukang parkir? Marah. Begitu juga dengan Allah. Allah telah titipkan kepada bapak dan ibu rezeki yang berlimpah, tapi rezeki itu tidak abang dan empuk dijalankan, diberikan di jalan yang hak, tapi dibuat-buat main ciwi-ciwi ya. Ada kayak di sini kayak gitu. Waduh. Betul apa betul? Betul apa betul? Kenapa negara kita sering banyak musibah? Kenapa gunung sering meletus, banjir di mana-mana, angin puting beliung? Masya Allah Bapak, ini Indonesia dititipin oleh Allah, oleh pemimpin sekelompok orang untuk mengurus Indonesia. Tapi banyak daripada pemimpin kita yang lupa akan ini, dunia hanya titipan. Betul apa betul? Makanya manusia suka nggak sadar, kalau udah dikasih cobaan baru sadar. Betul. Makanya kayak tukang parkir, hidup itu akan tenang, hidup akan tenang. Hidup dititipin harta tidak sombong, ketika dititipin anak juga tidak sombong. Merasa kita punya anak kita sukses, anak kita telah bahagia, kita sama tetangga sombong gak mau nengok anak kayak gitu. Mentang-mentang kita jadi orang kaya, sama tetangga gak mau ngobrol, ada kayak gitu. Jalan kagak nampak tanah, aduh kuntilanak. Ada kayak gitu. Nauzubillahi min. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan kita menyambut bulan suci Ramadan dan kita sebagai pekerja di instansi ini instansi atau kita di kantor dimanapun kita bekerja, yang poin pertama dan yang paling utama, mari kita jaga iman kita kepada Allah. Iman adalah landasan. Kalau landasan pondasi kita kuat, insya Allah kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Poin yang kedua Bapak dan Ibu, karena waktu yang mepet, jam 5 selesai. Bapak dan Ibu, yang kedua adalah apa? Dengan ada pengajian ini, ayo kita refleksikan jiwa raga kita. Kita telah berada di bulan Sya'ban, di mana kita di bulan Sya'ban ini, di bulan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya dengan apa? Rasulullah Bapak dan Ibu yang sudah dijamin masuk surga, Rasulullah yang sudah diampuni segala dosa-dosanya, tapi Rasulullah sujud ibadah kepada Allah sampai kakinya bengkak. Di sini ada nggak yang kayak gitu? Ada yang kakinya bengkak? Waduh, kapalan. Masya Allah, ya Allah ya Karim. Rasulullah yang sudah dijaga surga oleh Allah masih sujud kepada Allah. Ya Allah, salat malam. Salat malam bang, abang dan lupa salat malam enggak? Di malam suka pada bangun enggak? Bangun ya, kamar mandi ya. Masya Allah, subhanallah. Bapak dan Ibu, ini kepala kita yang kita muliakan. Terkadang kita kalau kita lagi berantem sama temen nih, kepala kita ditempelin, marah enggak? Marah enggak? Tapi di hadapan Allah, kepala yang kita anggap kepala kita mulia, kepala yang kita jaga nih, cewek-cewek nih, tanya nih, karena di kepala ada apa? Ada muka. Muka mahal nggak, Neng? Betul nggak? Di mahal perawatan wajah, betul nggak? Betul nggak? Oh, bedaknya banyak-banyak. Bedak skincare-nya mahal, betul. Tapi ketika kecantikan, kegantengan kita di hadapan Allah itu tidak ada apa-apa, kepala yang kita anggap mulia sujud kepada Allah sama rata dengan kaki kita yang dianggap hina ini, betul? Betul? Iya.
Makanya oleh karena itu, poin yang kedua dengan adanya pengajian kita ini, yuk sama-sama kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat, aqimis shalah, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikan salat, tunaikan salat, insyaallah kita akan dijauhkan dari apa Bapak dan Ibu? Dari kemungkaran. Kalau orang sudah sholat kepada Allah, insya Allah dia akan takut berbuat dosa. Apalagi yang jomblo-jomblo, betul. Yang jomblo-jomblo kalau sholat ingat kepada Allah, betul. Biasanya yang jomblo-jomblo suka hilang, betul. Kebanyakan yang kayak gitu-gitu. Jangan kan yang jomblo bapak-bapak juga suka pada hilang, betul. Waduh. Enggak bapak-bapak. Masya Allah. Hadirin Bapak dan Ibu jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan menyambut bulan suci Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi, mari kita sambut dengan hati yang gembira. Kenapa? Karena kata baginda Rasul, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang bergembira, sedang kata baginda Rasul, umat-umatku senang dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka Allah akan mengharamkan jasadnya disentuh oleh api neraka. Masya Allah, alhamdulillah. Kadang kita suka lupa dengan tugas kita, pekerjaan kita, aktivitas kita, sampai kita lupa kepada Allah. Betul. Makanya kalau Allah itu lebih suka kepada anak-anak muda yang rajin ibadah, betul, dibandingkan orang yang sudah tua, sudah 40 tahun, 50 tahun baru rajin ibadah. Allah juga suka, tapi Allah lebih suka generasi pemuda dan pemudi yang masih muda, usianya masih 20 tahun, usianya masih maksimal 30 tahun, tapi dia tetap menjaga sholat, dia tetap menjaga imannya kepada Allah, takut kepada Allah, ingat kepada Allah. Ketika pengen melakukan maksiat, takut kepada Allah, dan Allah akan cinta dan sayang kepadanya, insya Allah. Alhamdulillah. Bapak dan Ibu hadirin yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari refleksi yang kita jalankan, tunaikan selama ini, menjalankan kehidupan kita selama ini, apa yang harus kita contoh nih di bulan Sya'ban? Contoh daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjaga lisannya. Kenapa? Karena dalam hadis kata Rasulullah, surga itu merindukan 4 perkara. Kita ibadah kepada Allah pasti kita mengharapkan surga, betul. Kita mengharapkan surga, betul. Salah. Kalau kita beribadah kepada Allah, sholat kepada Allah, kita mengharapkan rahmat Allah, kasih sayang Allah, rahmat Allah. Makanya kita, kalau kita pengen langsung masuk ke surga, Bapak dan Ibu nih saya kasih tips. Kalau Bapak dan Ibu kita semua pengen masuk ke dalam surga, kita pengen merindukan surga, yang pertama adalah ta'lil Quran. Surga itu merindukan orang yang rajin membaca Al-Quran. Karena Al-Quran akan membawakan syafaat penolong kita di akhirat nanti. Nah, catat baik-baik. Walaupun Bapak dan Ibu sibuk bekerja, jangan lupa baca Al-Quran 1 ayat di rumah, betul. Pulang kan habis maghrib udah sampai rumah, sholat maghrib, baca Quran, matiin TV. Nek jangan nonton India mulu, Antv. Iya, Pak, iya. Nek. Aduh, si Nek. Pada diem aja, pada terpesona sama AA. Masya Allah, mau terkadang begitu ya.
bukan India tapi Korea. Oh iya, betul itu. Dia malam Korea kasubuhkeun na. Tarik kue na tarik. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena waktu sudah mau jam 5, waktunya pada pulang. Jadi waktu yang sangat singkat ini dengan kita silaturahmi pada kesempatan hari ini dengan ada pengajian ini, yuk sama-sama kita sama-sama introspeksi, muhasabah diri kita menjelang bulan suci Ramadan dengan apa? Yang pertama adalah kita harus tingkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman adalah mutiara yang paling berharga. Iman adalah landasan yang paling kita dirikan dari kita balik sampai kita akhir hayat. Kenapa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dengan kita mengaku saya beragama Islam, saya hamba Allah. Allah itu gak butuh kita Bapak dan Ibu, tapi kita yang butuh Allah. Ini Indonesia, tidak ada yang sholat satu Indonesia, tidak apa-apa kata Allah. Betul? Betul? Tapi kata Allah, lu tuh yang butuh buah. Waduh, Betawinya keluar. Karena saya sudah greget gitu emang kadang. Makanya yang pertama, iman. Yuk mari kita sama-sama kita jaga iman kita. Yang kedua, kita jaga ibadah kita, sholat kita. Dengan ada pengajian ini, mudah-mudahan abang dan engkau, ada neng, tidak ada yang meninggalkan sholat setelah ini. Amin. Mudah-mudahan ibadahnya tambah rajin. Amin. Yang ketiga adalah apa? Bapak dan Ibu, dengan kita menyambut bulan suci Ramadan. Ramadan adalah salah satu artinya, ada 3 huruf tuh Ramadan. Ada Ro, Do, dan Nun. Roh itu di situ ada ridhonya Allah. Kalau Allah sudah ridho, jangankan surganya Allah, dunia seisinya sampai surga Allah akan berikan, insya. Makanya kita harus gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan. Ramadan, ridhonya Allah, kita gapai ridhonya Allah, kita gapai kasih sayang Allah. Jaminan Allah, jangan disia-siakan bulan suci Ramadan. Bapak dan Ibu, sholat sunnah saja pahalanya sama seperti sholat wajib. Baca Al-Quran di hari biasa, Allah catat pahala 1 sampai 10, tapi ketika nanti di bulan suci Ramadan Allah akan catat berkali-kali lipat, 100 kali lipat. Masya Allah. Betul. Bapak dan Ibu mencari nafkah, tetesan keringat, kecapean, Bapak dan Ibu mencari nafkah, didampingin ibadah kepada Allah, itu dicatat pahala jihad oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan. Tingkatkan iman kita, tingkatkan kualitas sholat kita, dan yang terakhir apa? Mari kita sama-sama jalin silaturahmi kita, jaga hati kita. Kenapa? Bukan hanya tadi lagu jaga istri, jaga suami, tapi jaga hati kita. Kenapa? Karena hati adalah qalbus salim yang akan membawa kita keselamatan kita di alam kubur nanti. Betul apa betul? Hati kita jaga, jangan ciri, jangan dengki, jangan iri, karena setiap dari kita sudah punya takdir masing-masing. Betul apa betul? Allah sudah memberikan rezeki kita, Allah sudah memberikan jodoh kita, Allah pun telah mentakdirkan kita kapan kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan pengajian pada sore hari ini kita semua tambah-tambah barokah. Amin. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini diberikan oleh Allah rezeki yang berlimpah dan barokah. Amin. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu setelah pulang dari sini sholatnya tambah rajin. Amin. Rumah tangganya tambah sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu di bulan suci Ramadan nanti yang tinggal sebentar lagi puasanya tidak ada yang bolong, khusus bapak-bapak. Amin. Kalau tombol udah jelas ada datang bulan. Tapi kalau bapak-bapak ada yang bolong, masya Allah, ya dosanya kalau sengaja itu ya. Makanya oleh karena itu dengan ada pengajian ini mudah-mudahan apa yang kita harapkan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah dikabul dan dimakbul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Mari kita membacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang indah dan mulia ini, di tempat yang mulia ini, Allah kabul segala hajat kita. Amin. Allah jadikan keluarga kita keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Allah berikan kebahagiaan kita, kebahagiaan di dunia sampai akhirat. Amin. Allah sampaikan usia kita sampai ketemu dengan bulan suci Ramadan. Amin. Amin ya rabbal ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabi akram mustafa rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Angkat kedua tangan kita. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdu ya maulana ya ma'bud ya karim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu wa tabaraka wa ta'ala kullu sahabati rasulillahi ajma'in. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر ولك الذكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. اللهم يا محول الأحوال أحول أحوالنا وأحوال المسلمين إلى أحسن الحال بحولك وقوتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami ya Allah perubahan dalam hidup kami. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa guru-guru kami. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa pemerintah kami, pimpinan kami. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah negara Indonesia negara baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i taqulu lana iddan li awwalina wa li akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Ya Allah ya Tuhan kami, lancarkanlah segala urusan kami, berkahilah segala langkah dan rezeki kami. Ya Allah ya Tuhan kami, hanya kepadamu kami memohon, hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Berikanlah kepada kami Allah kebahagiaan hidup di dunia, bahagiakan kami ya Allah di akhirat nanti, dan jauhkan kami dari siksa api neraka. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bapak dan Ibu, jalan-jalan ke Himalaya, jalan-jalan ke Himalaya, jangan lupa bawa pita, jangan lama-lama mandang saya, nanti nek-nek pada jatuh cinta. Masya Allah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.